Di video kali ini saya ingin membuat tutorial sederhana tentang cara pembuatan operasional untuk panitia pemungutan suara. Jadi teman-teman PPS, khususnya di sekretariat PPS yang saat ini sedang membuat laporan pertanggungjawaban operasional PPS, mungkin konten ini bisa menjadi referensi dalam pembuatan biaya operasional PPS. Nah, jadi seperti yang kita baca di dalam keputusan KPU nomor 53 tahun 2023, bahwa untuk pembuatan SPJ setidak-tidaknya yang harus dilampirkan, yang pertama yaitu bukti tanda terima dana operasional yang tentu saja bersumber dari KPU Kabupaten setempat. Kemudian yang kedua yaitu keabsahan pengguna anggaran, dalam hal ini surat keputusan tentang pengangkatan PPS maupun SK tentang pengangkatan sekretariat PPS. Kemudian kelengkapan yang ketiga yaitu bukti tanda belanja, dalam hal ini berupa nota ataupun kwitansi ataupun daftar penerima honorarium, tergantung dari jenis belanja yang dilakukan oleh teman-teman PPS. Contoh seperti misalnya ketika kita berbelanja di toko, maka tentu yang dibutuhkan adalah nota yang harus dilengkapi dengan stempel dari toko tempat kita berbelanja. Kemudian kalau kita berbelanja untuk barang ataupun jasa yang di luar daripada belanja toko, seperti misalnya sewa gedung, sewa komputer, dan lain sebagainya, itu bisa dibuktikan dengan kwitansi. Kemudian untuk belanja honorarium seperti gaji pantarlih, gaji KPPS, dan lain sebagainya, itu bisa dibuatkan dalam bentuk daftar penerima honorarium. Kemudian kelengkapan selanjutnya adalah bukti tanda perjalanan dinas, kalau ada. Jadi misalnya untuk biaya transportasi, ketika ada salah satu anggota PPS ataupun sekretariat PPS melakukan perjalanan dinas, maka bukti belanja transportasinya harus dilengkapi dengan surat perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh ketua PPS, dan kemudian juga harus ada bukti tanda perjalanan dinas telah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah semua kegiatan ini harus dilengkapi dengan foto dokumentasi. Baik foto dokumentasi kegiatan seperti misalnya rapat-rapat maupun dokumentasi barang belanja yang kita beli. Jadi kalau misalnya teman-teman beli ATK seperti buku, tinta printer, dan sebagainya, itu harus dilengkapi dengan foto dokumentasi. Nah, baik, sekarang tutorial kali ini saya ingin lebih fokuskan kepada cara pembuatan buku kas operasional PPS, atau kalau saya sendiri lebih menyebutnya sebagai buku kendali biaya operasional PPS. Nah, tentu saja buku ini bukanlah buku yang harus dilengkapi di dalam pembuatan SPJ, tetapi ini penting kita buat sebagai referensi, baik dalam pembuatan nota, buku nota, maupun sebagai referensi untuk melihat sampai di mana dana kita itu telah digunakan. Nah, jangan sampai nanti kemudian kita berbelanja lebih daripada biaya operasional. Nah, jadi untuk diketahui bahwa biaya operasional PPS untuk satu bulannya itu yaitu senilai 2 juta. Maka tentu saja nilai belanjanya tidak boleh lebih daripada 2 juta. Boleh kurang daripada 2 juta, tetapi tidak boleh lebih. Nah, bagaimana kalau belanja kita itu kurang dari 2 juta? Katakanlah jumlah belanja kita hanya 1.500.000, maka tentu saja sesuai dengan aturan, sisa belanja itu harus dikembalikan kepada kas negara. Maka penting sekali kita membuat buku kendali seperti ini, atau bisa juga disebut buku kas, untuk menjadi pembanding agar jumlah belanja atau pengeluaran setara atau tidak melebihi daripada tanda bukti penerimaan. Nah, baik, jadi langsung saja. Ini adalah contoh-contoh belanja. Yang pertama yaitu belanja ATK, nah, kemudian biaya penyusunan jadwal kegiatan atau biaya rapat-rapat, kemudian biaya pelantikan, dan kemudian sewa komputer. Nah, ini hanyalah contoh sebetulnya belanjanya, karena kalau kita mengacu kepada keputusan KPU tentang rekening atau akun belanja untuk biaya operasional, ini setidak-tidaknya terdiri dari 3 bagian, ya, seperti yang ada di sini. Ya. Jadi ini adalah keputusan KPU nomor 53 tahun 2023 pada bab kedua poin A, sudah diatur. Ini adalah akun belanja untuk biaya operasional PPS. Yang pertama, belanja bahan dengan kode rekening 521211. Ini digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan atau belanja barang habis pakai, seperti konsumsi, dokumentasi, spanduk, alat tulis, dan biaya fotokopi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non-operasional
dan tidak menghasilkan barang persediaan atau belanja habis pakai, seperti misalnya kertas. Karena ketika kita belanja kertas, tentu kertas itu ketika dipakai maka barangnya sudah habis dan tidak lagi menyediakan persediaan atau barang yang tidak termasuk dalam belanja modal. Kemudian yang kedua, kode rekening 521213, yaitu belanja honor output kegiatan. Nah, honor tidak tetap yang dibayarkan kepada petugas badan ad hoc penyelenggara pemilu di dalam negeri yang melaksanakan kegiatan terkait dengan pengeluaran atau output. Honor pengeluaran kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus-menerus dalam 1 tahun. Nah, kemudian jenis belanja yang ketiga, yaitu kode rekening 521219, yaitu belanja barang non-operasional lainnya. Nah, ini adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok kode rekening 521211 dan 521213, serta tidak menghasilkan barang persediaan. Nah, akun ini digunakan untuk pembuatan TPS, belanja barang kelengkapan TPS, dan bantuan transport bagi badan ad hoc penyelenggara pemilu di dalam negeri. Maupun di sini termasuk menurut saya belanja untuk sewa-sewa seperti sewa komputer, sewa gedung, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali kepada contoh buku kas atau buku kendali yang kita buat. Nah, jadi kolom pertama ini adalah kolom tanggal yang memuat tentang tanggal-tanggal transaksi dilakukan, baik tanggal ketika kita menerima dana operasional dari KPU maupun tanggal ketika kita berbelanja. Nah, kemudian kolom yang kedua ini adalah nomor buku. Nomor buku ini tentu saja bisa berubah-ubah tergantung dari kreativitas kita di dalam membuat kode. Nah, nomor buku ini yang kemudian kita tuliskan pada buku nota dan kwitansi yang telah kita susun. Nah, beda dengan nomor buku untuk tanda terima dari operasional PPS dari KPU, tentu saja ini harus mengacu kepada nomor yang telah dibuat oleh pemberi dana, dalam hal ini dari Sekretariat KPU Kabupaten. Nah, jadi ini adalah contoh buku tanda terima dari KPU. Ini bukti penerimaan. Nantinya ketika kita menerima dana dari KPU, kita akan menerima salinan seperti ini. Ini adalah bukti penerimaan atau serah terima dana dari Sekretaris KPU kepada PPS, dan mereka akan membuat nomor di sini, nomor tanda bukti penerimaan. Ya. Jadi di sini nantinya akan ada nomor, ya, dan nomor yang di sinilah yang kemudian kita masukkan ke dalam nomor tanda bukti penerimaan ini. Nah, jadi karena OPS yang saya buatkan tutorial ini adalah OPS untuk 1 bulan, jadi penerimaannya sebanyak 2 juta. Jadi kita tuliskan di kolom penerimaan sebesar 2 juta. Nah, setelah itu kemudian isi di kolom saldo ini sama dengan 2 juta. Nah, selanjutnya kemudian ini misalnya pada tanggal 2 Februari 2023 kita melakukan belanja ATK. ATK untuk kebutuhan sekretariat seperti misalnya kertas, staples, isi staples, katrik, map, materai, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekretariat. Nah, kemudian karena ini adalah belanja pertama, maka kita tuliskan di sini nomor bukunya adalah 001, dan 001 inilah yang kemudian kita tuliskan di dalam nota belanja kita. Nah, jadi nota belanja ini, ya, seperti ini. Ini nantinya harus kita lengkapi dengan nomor untuk membedakan antara belanja kita, ya, pada waktu-waktu tertentu. Jadi jangan sampai misalnya ketika kita belanja pada hari ini, kemudian besok belanja lagi, tetapi notanya sama, ya, tidak boleh. Jadi notanya itu harus dipisahkan sesuai dengan waktu-waktu ketika kita berbelanja. Nah, kemudian nota ini juga harus dilengkapi dengan tanggal, ya, ini harus dilengkapi dengan tanggal yang kita sesuaikan dengan tanggal yang ada di buku kas ini. Ini. Pada tanggal 2 Februari, maka di nota ini juga harus tuliskan tanggal 20 Februari 2 Februari tahun 2023, ya. Nah, jadi antara buku kendali atau buku kas ini harus sama dengan nota belanja kita, baik kesamaan dalam hal penomoran maupun kesamaan tanggal. Nah, kemudian tuliskan nama-nama barang belanjaan ini sesuai dengan yang ada di buku kas atau buku kendali ini. Nah, setelah itu kemudian masukkan volumenya berapa, satuannya berapa, kemudian harga satuannya di sini, ya, harga satuan ini sesuai dengan harga di toko. Kemudian tuliskan di kolom pengeluaran. Nah, jadi kolom pengeluaran ini kalau teman-teman mau download contoh yang saya buat di sini,
linknya saya siapkan di bawah kolom di deskripsi. Ini sudah dilengkapi langsung dengan rumus otomatis. Jadi pengeluarannya ini sama dengan volume barang yang dibelanja dikali harga satuan. Nah, kemudian di kolom saldo ini kita tuliskan rumus ya. Di sini sama dengan tentu saja saldo dikurang pengeluaran, dan kemudian tarik ke bawah supaya rumus yang ada di atas ini berfungsi untuk semua baris yang ada di bawahnya. Nah, jadi ketika kita menuliskan nilai-nilai yang ada di sini, maka secara otomatis saldo ini akan terisi sendiri, jadi akan terus berkurang sesuai dengan jumlah pengeluaran yang ada di sini. Nah, kemudian di contoh nomor 2 ini juga adalah contoh pengeluaran barang dari toko seperti kopi, gula, air mineral, dan juga mungkin snack ini. Ini juga adalah nota ya. Ini juga menggunakan nota seperti yang ada di sini. Nah, kemudian biaya pelantikan, ini nasi kotak dan air mineral, ini mungkin dibeli dari warung, ini juga bisa pakai nota. Bisa pakai nota, bisa juga pakai kwitansi ya, karena ini belanja barang makanan dari warung. Nah, kemudian yang terakhir di bawah ini adalah sewa komputer, yang tentu saja ini harus menggunakan bukti pengeluaran berupa kwitansi. Nah, jadi kwitansi ini telah disediakan oleh KPU yang bisa kita download di dokumen keputusan KPU nomor 53 tahun 2023. Di sana ada contoh kwitansi ya, seperti ini. Dan cara pengisiannya, nomor kwitansi ini tentu kita sesuaikan dengan buku kas kita. Di sini karena dia sudah bukti pengeluaran keempat, jadi saya tulis nomor 004. Di sini ya. Jadi nomornya harus disesuaikan dengan nomor yang ada di buku kendali atau buku kas kita. Nah, kemudian sudah terima dari sekretaris ataupun bendahara sekretariat bagian urusan keuangan ya. PPS desa apa ya, desa Pelangi ini hanya sebagai contoh. Kemudian uang sejumlah 325.000 ditulis dalam bentuk angka. Kemudian terbilang ditulis dalam bentuk huruf 325.000 untuk pembayaran sewa komputer misalnya ya, sewa komputer untuk sekretariat PPS. Kemudian desa Pelangi pada saat dilakukan transaksi, penerimanya adalah orang yang punya komputer. Kemudian alamat, nomor telepon ini adalah alamat dan nomor telepon pemilik komputer. Dan di bawahnya dibubuhkan lagi tanda tangan dari staf sekretariat urusan keuangan dan juga disetujui oleh sekretaris PPS. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa sekretariat itu terdiri dari 3 orang. Satu diantaranya adalah sekretaris PPS, kemudian 2 stafnya, dan salah satu dari kedua staf itu adalah staf bagian keuangan. Nah, mereka 2 yang bertanda tangan di bawah kwitansi ini. Nah, jadi seperti contoh yang saya perlihatkan di layar ini, setelah semua pengeluaran dituliskan, maka saldonya di sini ya terlihat sisa saldo yaitu 0 rupiah. Artinya jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran itu sudah seimbang. Jadi penerimaannya 2 juta, pengeluarannya 2 juta. Nah, jadi ini adalah salah satu fungsi dari buku kendali atau buku kas umum yang kita buat, yang sangat berguna untuk mengontrol jumlah pengeluaran dan jumlah penerimaan itu supaya seimbang, dan juga sekaligus membantu kita di dalam pembuatan buku nota agar buku nota ini rapi dan tersusun dengan baik. Jangan sampai ada nota yang nomornya sama atau nomornya berjauhan terlalu jauh, karena itu tentu tidak elok di dalam pembuatan administrasi. Ya, bukan salah sebetulnya, tetapi untuk kerapian, akuntabilitas, dan profesionalisme dari seorang sekretaris tentunya harus memperhatikan hal-hal kerap termasuk di dalam kerapian pembuatan buku administrasi. Nah, penomoran ini tentu saja tidak baku. Nah, teman-teman bisa saja membuat penomoran sendiri. Contoh seperti misalnya membedakan penomoran antara nota dan kwitansi. Jadi di sini bisa ditambahkan titik-titik 1, kemudian garis miring misalnya nota, kemudian yang berkaitan dengan kwitansi, ini juga bisa disebut 001 garis miring kwitansi misalnya ya. Ini hanya contoh. Itu tergantung dari kreativitas teman-teman sendiri. Nah, jadi kalau membuat penomoran yang berbeda untuk nota dan kwitansi, maka nomornya boleh diurut sendiri-sendiri. Tetapi kalau untuk pembuatan nota dan kwitansi ini tidak dibedakan, maka silahkan membuat penomoran yang berurut dari nota, kwitansi maupun termasuk surat perjalanan dinas dan pengeluaran-pengeluaran yang lain. Nah, baik, jadi demikian sedikit tutorial sederhana dari kami. Jika merasakan manfaat dari tutorial ini, silahkan dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video ini agar channel ini dapat berkembang. Jika ada hal yang kurang dipahami, silahkan tulis di dalam kolom komentar dan kami akan berusaha
menjawab semampu yang kami tahu. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.